Halo semuanya, selamat siang kura-kura yang memimpikan masa tua di Atomy. Saya Star Master Jong Yongjo. Saya mengatakan kura-kura karena kura-kura tidak perlu buru-buru. Saya ingin segalanya akurat dan tidak berantakan. Dari segi usahanya, saya rasa ini sesuai dengan Atomy. Saya telah berbisnis makanan selama sekitar 20 tahun. Setelah menyelesaikan wajib militer dan lulus dari sekolah, pekerjaan pertama saya ialah bergabung dengan franchise pertama di Korea. Saya bergabung dengan Lotteria. Saat itu kata usaha cabang franchise ini tidak umum di Korea. Dan sekarang kita punya istilah industri jasa makanan. Ini adalah franchise. Di sana saya menerima pelatihan dan bekerja sebagai manajer toko. Saat itu ada kesempatan untuk membuka toko. Saat itu saya telah bekerja dalam bisnis franchise selama sekitar 16 tahun. Setelah itu saya bekerja di bisnis jasa makanan lagi selama beberapa tahun. Setelah sekitar 20 tahun bekerja, saya pikir jasa makanan adalah pekerjaan utama saya. Saya memiliki sebuah bangunan dan menjalankan restoran IGA di gedung itu. Saya menghasilkan banyak uang dari bisnis restoran. Namun suatu hari saya melakukan kesalahan dalam membuat jaminan. Jadi saya mengalami banyak masalah dan kehilangan banyak uang. Saya kehilangan banyak dan butuh waktu lama untuk keluar dari hutang. Di tengah masalah ini, kami gagal memberikan pendidikan berkualitas yang layak kepada anak-anak kami. Dengan susah payah mereka lulus dari universitas. Jadi di masa emas di mana saya berusia separuh baya, sepertinya saya hidup di dalam hutang. Saya pikir saya tidak bisa seperti ini terus. Saat saya bekerja di mesin penjualan otomatis, seorang penata rambut yang merupakan sponsor saya sekarang ini mengenalkan saya bisnis Atomy. Saya mendaftar sebagai anggota pada tahun 2010. Saya daftar relatif awal. Tanpa tahu apa itu Atomy, hanya atas undangan sponsor, saya mendaftar. Sekitar 2 tahun kemudian, sponsor saya tidak lagi bekerja penuh waktu. Bahkan dia tidak menawarkannya kepada saya. Selama 2 tahun saya tidak ada rasa ingin tahu. Sekitar tahun 2012, sponsor dan kepala center saat ini berkata akan membuka center. Dan dia bilang dia akan menutup salonnya. Saat itu saya adalah kenalan dari sponsor. Jadi saya membantu memindahkan barang bawaan. Hari itu kami makan malam bersama. Kepala center sekarang memberikan pasta gigi dan menyuruh saya mencobanya dan menawarkan bisnis kembali. Jadi saya mulai mencari tahu tentang Atomy lagi. Imperial Master Jo Jin-wan adalah Star Master pada saat itu. Saya sangat terkejut mendengar pidatonya saat itu. Saya pikir Atomy hanya proses multilevel, tetapi ternyata memiliki beberapa konten. Saya pikir dengan ini saya dapat mengembalikan masa lalu saya yang hilang. Saya harus memeriksanya dengan benar. Jadi jika Anda ingin tahu banyak tentang Atomy dan bertanya bagaimana cara belajar yang benar tentang bisnis Atomy, dia menyuruh saya untuk menghadiri seminar. Saya naik bus dan pergi ke tempat seminar. Saya pergi ke seminar dan terkejut lebih dari yang saya bayangkan. Wah, ternyata ada perusahaan seperti ini dan saya mulai mempelajari Atomy. Saya tidak melakukannya sebagai pekerjaan penuh waktu karena kesulitan hidup dan hutang. Jadi meski kadang saya mendapat tunjangan untuk pekerjaan sampingan ini, di dalam hati saya merasa menggelega. Kemudian pada tahun 2014, kantor cabang Taiwan dibuka. Sebelumnya saya berpikir tidak bisa, saya harus kerja tambahan. Dan setelah banyak tikungan dan belokan, saya pindah ke bisnis Atomy. Karena saya sibuk mencari makan dan sibuk memperhatikan pendidikan anak-anak, saya tidak bisa mempersiapkan persiapan hari tua saya. Meskipun demikian, saya bisa menyelesaikan persiapan hari tua dengan sempurna di Atomy. Saya berpikir seperti itu. Ini bukan tentang kepastian, tapi visi mutlak. Ini menguat dan menjadi seperti kepercayaan bagiku. Sekarang saya ada di Leaders Club. Saya mulai menceritakan kisah saya kepada orang lain. Di awal 30-an, bisnis restoran memang berjalan dengan baik. Tetapi karena beberapa alasan, saya kesulitan datang dan telah berjuang untuk itu selama lebih dari 15 tahun. Setelah bertemu Atomy, saya merestorasi semuanya agar bisa kembali ke masa lalu dan menjalin hubungan baik. Semuanya bisa kembali lagi. Saya berharap untuk berbagi kesempatan ini dengan banyak orang di masa depan. Saya bisa mengatakan dengan pasti, Atomy sangat bagus. Dan melalui Atomy, saya mendapatkan kembali mimpi yang telah hilang. Saya memiliki iman dan saya adalah seorang penatua di rumah ibadah. Pemimpin di rumah ibadah tempat saya beribadah. Bermimpi mendirikan pusat misi universitas dengan 200 orang. Rumah ibadah memiliki bangunan dan tanah, namun itu hanya dilakukan jika memiliki finansial yang lebih. Untuk mendirikan pusat misi universitas perlu mencari mahasiswa, perlu membangun asrama, perlu memiliki tempat untuk makan dan tidur serta perpustakaan. Saya sangat menyukai mimpi ini. Anak-anak penatua dan pemimpin agama di daerah harusnya belajar di daerah metropolitan. Namun karena tidak dapat menemukan penginapan atau karena tidak memiliki tempat tinggal yang stabil, mereka kesulitan membayar harga tinggi, dikumpulkan dan dijadikan murid. Semuanya adalah uang, jadi bagaimana dia akan melakukan ini? Saya berpikir demikian, tapi sebenarnya saya punya rencana.
Hal ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi di tahun pertama menerima 50 orang murid melalui rekomendasi menyediakan makan, tidur, dan kuliah bagi mereka. Berkumpul bersama di rumah ibadah pada hari Minggu, berdoa, memuji, beribadah, dan beraktivitas bersama. Dan di masa liburan mereka disuruh pulang ke kampung halaman. Setelah 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, 200 orang terisi penuh. Setelah itu 200 orang penuh. Setiap tahun ke masyarakat, 50 mahasiswa berkualitas tinggi dikirim. Mimpi ini membantu mereka melanjutkan sekolah. Beberapa dari mereka akan menjadi petani dan beberapa akan pergi ke luar negeri. Atau akan ada juga yang terjun ke masyarakat yang menjadi pegawai negeri dan lain-lain. Untuk melatih orang-orang ini dalam iman dan mengirim mereka kembali keluar tanpa imbalan apapun, pusat misi universitas baik untuk satu dengan yang lain. Saya berpikir seperti ini, tetapi saya tidak dapat mewujudkannya dan akhirnya kehilangan mimpi ini. Hidup saya sendiri sangat sulit dan dalam 15 tahun yang berat dan sulit itu, saya kehilangan mimpi, tetapi saya membawa mimpi itu kembali saat menulis skenario hidup saya di Atomy. Jadi saya menulisnya lagi. Saya juga memberitahukan kepada pemimpin agama untuk memimpikan mimpi itu lagi. Tetapi pemimpin agama yang memiliki mimpi itu pensiun. Dan seorang pemimpin agama muda baru datang dan ternyata dia juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi saya pikir saya harus menanggung atas beban keuangannya. Awalnya itu adalah mimpi yang dimulai rumah ibadah, namun bertanggung jawab atas hal itu adalah mimpi saya. Jadi saya membawa mimpi yang keren ini, di saat berpikir untuk mengirim 50 orang pada setiap tahun membuat hati saya bersemangat. Bahkan jika saya memulai dan uang saya habis pun, saat melakukannya, saya percaya pasti akan ada orang yang mau melakukannya bersama. Saya bermimpi indah lagi. Di sana akan ada orang lagi yang ingin bergabung. Setiap hari saya memikirkannya dan tertidur dan bangun dengan memikirkannya. Bahkan ketika saya pergi untuk berpidato dan berbicara tentang mengapa Anda harus melakukan Atomy, mengapa Anda harus berbisnis Atomy, saya berbicara tentang tren yang sesuai dengan tren saat ini. Jadi apa yang saya bicarakan tampak seperti buku teks, tetapi tetap ada pengalaman yang saya alami. Seperti yang dikatakan CEO Atomy, yang paling penting dalam revolusi industri keempat, kata kunci utama adalah AI. AI adalah robot kecerdasan buatan. Bisa dikatakan semuanya adalah robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Memang benar, kenyamanan memperkaya hidup kita. Namun, setelah membaca kata-kata kuliah presiden, juga saat membaca buku 8 oleh Lee Ji-sung, saya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dalam buku ini, yakni penyelidikan yang dirilis tim profesor dari Universitas Nasional. Semakin banyak kecerdasan buatan berkembang, semakin nyaman robot digunakan dan semakin banyak dipakai. Pekerjaan semua orang di tempat produksi digantikan oleh AI. Manusia akan menghadapi usia tua tanpa pekerjaan dan pendapatan, memperingati kenyataan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Setelah melihat buku itu dan saya melihat ada yang salah, dunia berubah dan menjadi lebih baik. Namun demikian, di satu sisi, manusia digantikan oleh mesin dan kehilangan pekerjaan adalah kenyataan yang menyedihkan. Mungkin juga akan ada banyak pekerjaan baru. Tetapi sebagian besar orang tidak stabil, berhadapan dengan masa tua tanpa pekerjaan dan tidak memiliki kesehatan yang baik di masa tua, tanpa uang, dan tanpa pekerjaan. Ini sangat kejam. Buku ini juga menulis ciri orang-orang ini. Saya fokus pada hal ini. Yang pertama adalah kurangnya gairah, dan yang kedua adalah tidak merasakan nilai dari apa yang mereka kerjakan. Saat saya di dalam masa sulit, saya seperti ini. Yang ketiga adalah menderita seumur hidup dengan masalah mencari nafkah. Dengan ciri seperti ini, suka atau tidak, jika belum siap, pasti jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Sebagian besar penduduk dapat jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Kecemasan seperti ini semakin parah sesuai beriringnya waktu. Selama kelas, saya pasti memasukkan kata-kata ini. Sebaliknya, keadaan seperti Atomy ini, orang dan orang dengan jelas membuat strukturisasi dan dapat membuat hubungan di dalam ikatan hubungan tersebut. Futuris memperkirakan bahwa kekayaan akan terkonsentrasi pada bisnis platform. Bisnis platform yang kompleks dimiliki secara pribadi dan mengoperasikannya sendiri akan tidak mungkin, tetapi pebisnis Atomy mendapat bantuan dari perusahaan. Ini adalah ide yang ada di luar kemampuan kita, menciptakan dan menjalankan bisnis platform pribadi. Sebuah tim penelitian di Seoul National University of Technology menemukan bahwa pada tahun 2090 pemilik platform diperkirakan 0,001%. Seperti cara ini, Atomy memberikan dukungan kuat untuk platform pribadi. Kualitas mutlak, harga mutlak, dan sistem keberhasilan pelanggan memiliki satu pasar global dan rencana kompensasi tahap tak terbatas. Karena memiliki daya saing yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, bukan? Di berbagai sektor keuangan, di mana-mana ada jaringan ini.
Atomi yang lebih suka berbagi peluang dengan orang lain adalah suatu keharusan. Saya ingin menekankan hal ini. Saya pikir inilah alasan mengapa Anda harus melakukan Atomi. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kelas yang paling memotivasi saya dalam memutuskan untuk memulai bisnis ini adalah kelas Bapak CEO. Di antaranya yang isinya kelas tentang 4 kriteria memilih perusahaan. Dalam kelas itu, presiden adalah perwakilan dari perusahaan. Ketika CEO keluar dan memilih sebuah perusahaan seperti Atomi, jika itu perusahaan dengan standar yang sama, saya tidak akan menjadi manajer. Saya akan menjadi pebisnis. Dia berkata, saya tidak dapat menemukan perusahaan seperti ini. Jadi saya memulai perusahaan ini sendiri. Jadi saya tidak menetapkan standar untuk para manajer. Ini juga disebutkan di 4 kriteria untuk memilih perusahaan. Pertama, pastikan bahwa manajer memiliki kemampuan dalam pengalaman network marketing serta hati nurani yang kuat. Kedua, apakah produk tersebut dapat dibeli kembali secara sukarela dan merupakan kebutuhan sehari-hari yang berkualitas tinggi dan murah. Ketiga adalah memeriksa apakah sistem tunjangan itu mudah, jangka panjang, stabil, dan seimbang. Keempat adalah melihat apakah memiliki sistem pelatihan yang sukses. CEO benar-benar percaya diri sebagai seorang pengusaha. Dia bilang dia memulai sebuah perusahaan. Jadi saya berpikir, wow, ada juga orang seperti ini. Sejak hari itu saya telah melihat semua videonya. Saya rasa saya mendengar kelas ini hingga 20 kali berulang kali. Saya akan merekomendasikan kelas ini bagi pengunjung yang baru pertama kali hadir karena memiliki objektivitas dan tidak didirikan dari sudut pandang perusahaan. Perusahaan ini didirikan untuk melayani masyarakat. Pebisnis bisa membelinya. Saya pikir ini adalah standar yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Terakhir, saya punya tujuan setelah melakukan Atomi. Tujuan akhir saya mungkin terdengar arogan, tapi saya juga bermimpi dan pasti punya tujuan akhir kan? Saya baru saja membuka skenario pertama saya. Seperti yang tertulis, saya adalah Imperial Master. Seharusnya akan jadi tahun ini. Saya tidak malu. Ini adalah tahun ke-10 dari skenario hidup saya. Pada saat itu, orang-orang yang belum 10 tahun ada di Royal Master selama 3 tahun dan 5 tahun. Karena itu, saya pasti bisa menjadi Imperial Master dalam 10 tahun. Saya bermimpi seperti itu. Tapi sudah terlambat karena saya bermimpi namun tidak bisa bertindak. Saya tidak tertarik selama 2 tahun dan setelah itu saya memulainya sebagai pekerjaan sampingan. Sekitar 3,5 tahun kemudian, saya mulai bekerja full time. Di antara mereka yang memulai pada saat yang sama dengan saya, mereka yang berhasil telah menjadi Royal Master. Ada juga seorang yang menjadi Crown Master. Tapi ujung-ujungnya saya bukan terlambat, melainkan seperti nama panggilan saya yaitu kura-kura. Saya tidak terlalu terburu-buru, saya akan menunjukkannya dengan akurat. Meski demikian, saya sudah menetapkan tujuan agar tidak terganggu. Karena tujuan akhirnya adalah Imperial Master. Bahkan jika bukan 10 tahun, 20 tahun pun penting bagi saya untuk menetapkan tujuan. Tujuan yang dibuat lagi di tengah-tengah adalah menjadi Imperial Master di tahun 2025. Ini mungkin sedikit sulit, tapi saya belum mengubahnya. Tahun 2025 mungkin agak sulit, tapi tujuan akhir telah ditetapkan. Berjalan menuju Imperial Master. Untuk dapat mencapai di tujuan akhir, saya membutuhkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Untuk mencapai apa yang saya impikan sekarang, dapat membuat pusat misi universitas dengan 200 orang. Untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan, harus menjadi seorang Imperial Master. Saya harus jadi sehingga orang lain pun bisa dapat kesempatan. Saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Saya berharap Anda juga dapat mencari mimpi Anda yang hilang melalui Atomi. Saya harap Anda mempersiapkan diri untuk masa tua Anda. Sekian kura-kura yang bermimpi dengan Atomi. Saya Star Master Jong Yong Jo. Terima kasih.